Halo guys, kembali lagi di Babysik Channel. Belajar biologi semakin asik tentunya bersama Kak Edi. Nah, kali ini Kak Edi akan bahas lagi lanjut tentang soal-soal UTBK Biologi tahun 2022. Nah, kali ini Kak Edi akan bahas sekitar 10 soal dan mudah-mudahan bisa membantu kalian dalam mempersiapkan diri kalian untuk menghadapi soal-soal yang ada di UTBK Biologi tahun 2022. Nah, langsung aja ya, kita langsung ke pembahasan soal nomor satunya. Nah, mungkin beberapa sudah ada yang menemukan soal ini ya. Jadi soalnya itu yang di sebelah kanan ya. Jadi soalnya itu yang di sebelah kanan, di mana soalnya ini menanyakan tentang adanya suatu struktur anatomi dari suatu tumbuhan, anatomi suatu batang ya. Kalau dibilang anatomi batang, maka kemungkinan cuma ada dua, ya kan? Batang monokotil apa batang dikotil nih. Jadi pertanyaannya ini nih, ada gambar seperti ini dan ditanyakan yang bagian ditandai dengan huruf VV ini apa sebenarnya gitu kan, ada yang gede, ada yang agak kecil gitu ya. Nah, sebenarnya itu adalah merupakan penampang dari anatomi batang dikotil. Nah, huruf V yang ditunjuk di sana itu merupakan si silem. Kalau kamu perhatikan gambar yang sudah Kak Edi berikan di sana, ya ada bagian atas maupun bagian bawah jelas banget ya. Kalau yang agak gedean dia bola-bolanya, maka dia sudah kategorinya metasilem. Tapi kalau masih kecil-kecil ukuran bola-bolanya, maka dia masuk dalam kategori protosilem. So, artinya yang huruf V itu merupakan bagian dari silem, yang dimana ini merupakan gambar dari anatomi batang dikotil. So, jawaban untuk nomor 1 adalah yang C, silem. Oke, kita lanjutkan lagi ke soal selanjutnya. Untuk nomor 2 ini berkaitan dengan yang namanya proses produktivitas primer. Nah, mungkin sebagian ada yang bingung tentang konsep produktivitas primer. Produktivitas primer itu ibaratnya adalah dimulai dari produsen. Jadi ada produktivitas primer, ada produktivitas sekunder. Nantinya ada dua, primer dan sekunder. Nah, produktivitas primer itu nanti dibagi dua. Ya, jadi untuk produktivitas primer nanti dibagi dua. Produktivitas primer dibagi dua, ada yang kotor sama bersih. Kalau produktivitas primer yang masih kotor itu adalah yang masih berupa hasil fotosintesis. Jadi si tumbuhan atau organisme autotrof atau produsen ini melakukan proses fotosintesis dan menghasilkan produk. Nah, itu namanya adalah produktivitas primer bersih yang belum dipakai sama sekali hasilnya, masih baru buat. Nah, kalau nanti udah dikurangin dengan aktivitas dari tumbuhan itu, misal nih, tumbuhan tadi melakukan fotosintesis dan dihasilkanlah makanan berupa sumber karbohidrat gitu ya. Kemudian dia melakukan aktivitas-aktivitas lain kan tumbuhan tadi, yang mungkin salah satunya seperti respirasi gitu kan. Nah, itu kalau udah dikurangin dengan yang respirasi baru dikatakan produktivitas bersih. Kalau produktivitas kotor belum dikurangin dengan yang lain-lain, masih kotor kan. Kalau bersih berarti udah dikurangin dengan segala aktivitas yang terjadi di dalam tumbuhan itu. Artinya apa? Produktivitas primer itu dinyatakan sebagai biomasa produsen, biomasa dari semua produsen yang dimana merupakan kurang lebih sekitar 50-90% dari hasil fotosintesis. Jadi dari hasil fotosintesis itu ada yang dimakan sama produsen, ada yang dimakan sama konsumen. Artinya ada yang dipakai sama produsen, ada yang dipakai sama konsumen. Namun untuk yang bersihnya itu nggak sampai 100%. Jadi kalau kita bilang di sini yang bersihnya itu nama lainnya adalah biomasa gitu. Jadi kalau udah bersih itu sudah dikurangi dengan segala aktivitas yang dilakukan oleh sel tumbuhan atau si tumbuhan itu sendiri. Sehingga jawabannya produktivitas primer bersih ya. Untuk produktivitas primer bersih itu jawabannya yang E, biomasa dari semua produsen. Kalau yang ini masih kotor ya, masih kotor kayak gitu.
Kalau nanti udah ngomongin heterotrof atau konsumen, itu akan dibawa ke tahapan produktivitas sekunder ya kayak ini. Nah, itu sudah masuk ke bagian produktivitas sekunder gitu. Jadi harus dipahami konsep primer sama sekunder. Jadi kalau soalnya mau diganti gimana pun, mau ke produktivitas primer, mau diubah ke produktivitas sekunder, soalnya harus paham. Kalau ngomongin produktivitas primer, banyak membicarakan tentang produsen dan hasil bersihnya. Kalau produktivitas sekunder itu ngomongin konsumen yang memakan produsen gitu ya. Oke, kita lanjut ke soal nomor 3. Efek alkohol terhadap mekanisme sistem saraf. Nah, kalau kamu ingat di materi kelas 11 ya, alkohol itu sifatnya adalah depresan. Bersifat sebagai depresan. Apa itu depresan? Depresan itu merupakan sifatnya menurunkan aktivitas. Segala hal yang ada di tubuh manusia itu diturunkan. Jadi jangan ada ngomongin kayak peningkatan itu nggak ada. Ya, jadi yang ada kata-kata meningkatkan itu biasanya efek stimulan baru dia meningkatkan. Tapi kalau masih berupa depresan, cenderungnya menurunkan. Yang di A, bersifat meningkatkan aktivitas penghantaran impuls. Itu kalau dia stimulan, sedangkan alkohol sifatnya adalah depresan, menurunkan, bukan meningkatkan. Bisa menurunkan, bisa menghambat, atau ya menurunkan lah gitu ya. Jadi kalau yang A salah, yang B juga sama, meningkatkan volume otak. Justru alkohol itu justru dapat membuat otak itu lebih menyusut atau mengurangi atau menurunkan volume otak, sehingga nantinya mengganggu koordinasi gerak tubuh. Kalau yang D, meningkatkan kerja hipokampus dalam menciptakan memori jangka panjang. Justru kalau terlalu sering konsumsi alkohol itu akan berdampak kepada penurunan kerja dari hipokampus yang merupakan bagian dari otak yang berperan dalam menciptakan memori jangka panjang. So, kalau minum alkohol dapat membuat orang itu jadi memorinya akan terganggu. Jadi lebih gampang lupa gitu ya, salah. Sehingga ada kaitannya dengan menghambat ya. Jawabannya pasti berkaitan dengan yang menghambat. Jawabannya pasti berhubungan dengan menghambat. Nah, yang mana nih jawabannya? Yang merupakan efek dari penggunaan alkohol terhadap sistem saraf. Nah, jawabannya benar adalah yang B. Nah, alkohol tadi itu dapat mengganggu penghantaran impuls. Jadi impuls itu atau transmisi impuls yang berasal dari prasinaps ke posinaps itu terganggu karena dia mengganggu aktivitas penghantaran impuls yang dilakukan oleh neurotransmitter. Neurotransmitter ini merupakan senyawa kimia yang punya peran dalam membawa impuls atau rangsangan dari sel saraf satu ke sel saraf yang selanjutnya. Nah, itu benar. Kalau yang E salahnya di mana? Menghambat aktivitas sel saraf dalam membawa impuls dari ujung dendrit ke ujung dendrit yang lainnya. Sebenarnya benar sih, cuman kayak kurang spesifik aja ya. Bisa aja sih dari ujung dendrit, harusnya jangan ujung dendrit ke ujung dendrit, harusnya dendrit ke ujung akson. Lanjut lagi akson, dendrit ya kan, dia kan urut ya, dendrit ke akson, dendrit, akson. Jadi dia ganti-gantian. Bukan dendrit ke dendrit, bukan, lebih tepatnya dari dendrit ke ujung akson ke ujung dendrit, terus seperti itu. Jadi urutannya enggak dendrit ke dendrit atau akson ke akson, enggak ya, tapi dia ganti-gantian dendrit, akson gitu. Itu salahnya di situ kalau yang E gitu ya. Sehingga untuk efek alkohol dapat menghambat aktivitas penghantaran impuls termasuk senyawa kimia yang membantu penghantarannya, yaitu neurotransmitter. Oke, kita lanjutkan ke soal selanjutnya. Nomor 4, tahapan profase di meiosis 1. Ingat di meiosis 1 gitu kan. Tahapan profase di meiosis 1 yang dicirikan dengan adanya pembentukan tetrat kromosom terjadi pada tahapan. Nah, kalau yang ini sebentar. Nah, kalau yang ini tuh ngomongin tentang ciri meiosis, tapi ya yang berkaitan dengan adanya pembentukan tetrat. Tetrat itu ada 4 kan kromosomnya. Pembentukan tetrat kromosom itu benar-benar sudah terjadi ya, sudah terbentuk ya, bukan waktu pembentukannya. Kalau dibilang sudah terbentuk, maka jawabannya yang
pakiten. Tapi kalau awal mula pembentukannya itu zigoten. Nah, kalau ini lebih ke arah sudah terbentuk ya, adanya pembentukan tetrat. Ini sebenarnya agak ambigu sih bahasanya ya. Kalau dia pembentukan berarti belum jadi, masih baru mulai. Kalau masih baru mulai itu zigoten. Tapi kalau udah terbentuk maka jawabannya pakiten, tergantung. Kalau pembentukan berarti zigoten, kalau dibilang sudah terbentuk tetrat. Kalau sudah terbentuk tetrat itu pakiten. Kalau terjadinya crossing over atau pindah silang itu di diploten. Tergantung aja sih. Ya bahasanya itu dipahami. Oke, lanjut untuk yang nomor selanjutnya, nomor 5. Nah, untuk nomor 5 ini lebih ke arah aktivitas antibodi, di mana imunoglobulin atau IG atau sistem antibodi pertahanan tubuh kita itu kalau ketemu virus pasti akan langsung dibunuh, diapain gitulah pokoknya biar virus itu nggak bisa masuk. Nah, berikut ini merupakan aktivitas antibodi dalam merespon keberadaan virus atau mikroba atau patogen. Kecuali Nah, yang netralisasi ini benar dengan cara ditutupin. Jadi, antigen yang terdapat pada virus itu akan diselimuti oleh antibodi sehingga sifatnya lebih netral. Kalau presipitasi ini pengendapan dengan cara antigen itu akan diikat oleh antibodi, kemudian presipitasi itu kan pengendapan ya. Kenapa dia harus diendapkan? Supaya memudahkan dalam proses fagositosis atau penghancuran. Kalau koagulasi ini baru pengikatan sisi dari antigen oleh antibodi kemudian digumpalkan. Koagulasi itu penggumpalan. Fiksasi komplemen itu merupakan aktivitas di mana adanya pengikatan bagian komplemen virus terhadap antibodi ya. Antibodi terhadap virus yang kemudian diikuti dengan proses fagositosis atau autolisis atau pemecahan lah pokoknya. Jadi untuk yang D juga benar. Yang C juga benar. Yang tidak nyambung dengan aktivitas antibodi adalah kejadian inflamasi. Inflamasi bukan aktivitas antibodi, melainkan kejadian kerusakan jaringan atau sering disebut dengan nama lainnya inflamasi. Itu bukan aktivitas antibodi, melainkan peristiwa peradangan akibat adanya luka atau masuknya benda asing sehingga membawa mikroba ke dalam jaringan tubuh. Gitu ya. Lanjut. Nomor 6, berikut pernyataan yang tepat terkait Dapnia sp, di mana Dapnia sp itu nama lainnya adalah kutu air. Yang tepat ya, yang tepat. Yang A, termasuk ke dalam kelompok fitoplankton. Ini tidak benar, dia masuknya ke dalam zoo ya, bukan fito tapi zoo, lebih ke arah yang mirip hewan. Namanya aja udah kutu air, ya kan? Berarti cenderungnya kayak hewan. Hanya bereproduksi secara partenogenesis. Partenogenesis ini merupakan perbanyakan hewan secara aseksual atau tanpa kawin. Dan yang namanya kutu air ini bisa memperbanyak diri atau reproduksinya itu bisa dua, bisa seksual maupun aseksual. Jadi kalau ada penggunaan kata hanya berarti seolah-olah dia bisanya cuma partenogenesis. Ternyata enggak, dia juga bisa yang seksual, jadi salah. Ditemukan di perairan dengan suhu di bawah 25 derajat Celcius, berarti dingin ya. Nah, suhu idealnya untuk Dapnia itu adalah sekitar 26 sampai dengan 30. So, untuk yang C juga salah. Dapnia sp umumnya ditemukan di perairan air tawar. Ya, betul. Umumnya, walaupun juga ada bisa ditemukan di tempat-tempat kayak mungkin agak-agak payau bisa juga. Tapi kebanyakan ditemukan di perairan air tawar. Siklus hidup singkat sehingga hanya bisa menghasilkan keturunan. Kalau dibilang siklus hidup singkat, ini benar, nggak ada masalah di situnya. Dimana Dapnia ini cuma sekitar 4 atau 5 hari lah, atau mungkin maksimal 6 hari. Singkat hidupnya, tapi walaupun hidupnya singkat, dia tuh bisa menghasilkan keturunan yang banyak, bukan sedikit. Jadi salahnya di sedikitnya ini. Kok bisa menghasilkan keturunan yang banyak? Nah, ini berkaitan dengan yang di opsi B. Ya, Dapnia ini bisa memperbanyak diri atau bereproduksi dengan cara partenogenesis. Di mana-mana kalau partenogenesis itu hasilnya banyak. Ya, hasil dari reproduksi yang secara aseksual dengan cara partenogenesis menghasilkan lebih banyak keturunan, yaitu sekitar 400, bisa mencapai 400 keturunan untuk satu kali siklus hidupnya, yaitu sekitar 4 sampai dengan 5 hari dia bisa menghasilkan keturunan sekitar maksimal 400-an gitu ya. Jadi nggak sedikit walaupun hidupnya singkat.
Sehingga jawaban yang tepat untuk nomor 6 adalah yang ini. Ini kok salah ini ya, ketik ya, ini D kali, ini D, ini E. Nah yang D ya untuk nomor 6 nya. Lanjut ke nomor 7. Bagian yang berwarna kuning adalah, nah kalau kamu amati di sana, nah itu udah kakak buatkan di kanannya. Yang kuning itu kan kutikula ya. Nah kutikula itu merupakan apa? Kutikula merupakan modifikasi epidermis atau derivat epidermis yang berupa seperti lapisan lilin yang letaknya di atas permukaan epidermis bagian atas, yang punya peran dalam proses mengurangi transpirasi atau penguapan. Jadi kok dibilang yang warna kuning itu apa sih? Nah warna kuning itu adalah kutikula gitu ya. Sedangkan bagian lainnya bisa kalian lihat di sana ya. Gitu. Lanjut ke nomor 8. Fungsi dari organel yang ditunjukkan oleh nomor 6 dan 7 secara berturut-turut adalah, kamu harus tahu dulu tuh 6 itu apa. Nah 6 itu adalah, siapa tuh 6? 6 itu adalah vakuola. Sedangkan 7 itu adalah kloroplas ya. Vakuola itu tempat cadangan air, tempat cadangan makanan juga. Nah kalau kamu belajar biologi sel, itu vakuola itu dibahas tentang turgiditas atau mengatur tingkat kadar air di dalam sel tumbuhan. Kalau kloroplas itu fungsinya untuk fotosintesis, di mana saat tahapan reaksi terang, fotosintesis itu dapat menghasilkan ATP melalui suatu aktivitas fotofosforilasi oksidatif. Fotofosforilasi. Saat fotosintesis yang reaksi terang, kan ada tahapan namanya fotofosforilasi. Nah di sana terjadi pembentukan energi berupa ATP dan NADPH. Jadi kalau dibilang nomor 7-nya itu kloroplas dan menghasilkan energi, ya bisa aja, benar-benar aja. Nah kalau yang 6, karena dia vakuola, bisa berhubungan dengan menyimpan cadangan makanan atau menyimpan air atau mengatur turgiditas sel. Ini benar. Kalau reproduksi itu nukleus, ya kan? Sekresi itu badan Golgi. Sintesis lipid itu RE halus. Sintesis protein itu boleh ribosom, boleh RE kasar. Transportasi badan Golgi. Proteksi itu mana? Membran sel, boleh. Respirasi mitokondria, sekresi badan Golgi. Ya, jadi yang minimal tahu fungsi-fungsi organel lah. Ya. Lanjut ke nomor 9. Darah yang mengandung karbon dioksida dari tubuh bagian atas akan dibawa oleh, ingat, yang membawa karbon dioksida umumnya itu adalah ya, umumnya ya ini ya. Sebentar. Umumnya darah yang membawa karbon dioksida itu adalah vena, ya terutama dibilang nih membawa darah kotor yang berasal dari darah kotor itu maksudnya darah karbon dioksida ya, dari bagian atas. Kalau bagian atas itu dibawa oleh vena cava superior. Kalau vena cava inferior membawa darah kotor yang berasal dari bagian tubuh bagian bawah. Dan kalau udah masuk ke jantung, dan dia ngapain tuh dibawa? Membawa darah kotor dari seluruh tubuh, terutama tubuh bagian atas, misalnya kepala gitu kan, dibawa oleh vena cava superior masuk ke bagian serambi gitu. Karena darah yang berasal dari luar itu kan kalau udah dibilang vena berarti masuk kan. Vena itu kan pembuluh darah yang balik atau kembali ke jantung. Kembali ke jantung itu harus masuk ke serambi, bukan bilik. Dari serambi nanti baru lanjut ke bilik. Makanya jangan ada yang ada bilik-biliknya. Yang ada biliknya berarti salah. Bilik itu harus lewat serambi dulu, nggak bisa langsung bilik, nggak bisa. Dari luar tuh harus ke serambi dulu baru ke bilik. Itu konsep ya, serambi dulu baru bilik. Nggak bisa bilik langsung ke bilik, nggak bisa. Makanya nggak ada biliknya salah. Nah vena cava inferior sama superior harus kamu pahamin. Itu adalah pembuluh darah yang membawa darah kotor yang berasal dari seluruh tubuh. Superior dari yang bagian atas, sedangkan inferior dari bagian bawah. Oke, kita lanjutkan ke nomor terakhir. Proses sintesis protein terdiri dari 2 tahapan, yaitu transkripsi dan translasi. Tahapan pembentukan kode genetik yang akan diterjemahkan, biasanya kode genetik yang diterjemahkan siapa sebenarnya dimaksud? mRNA kan?
Berarti sebenarnya dia lagi ngomongin apa? Ngomongin pembentukan mRNA. Berarti tahapan apa nih? Tahapan transkripsi, ya kan? Tahapan transkripsi merupakan tahapan pertama dari sintesis protein di mana terjadi proses pembentukan mRNA yang berasal dari DNA. Jadi melibatkan apa? Melibatkan DNA. Karena kalau nggak ada DNA ya nggak ada mRNA. Sebenarnya kan mRNA itu kayak tangan kanan ya, atau utusan dari DNA. Nah, proses transkripsi ini terjadi di inti sel, bukan sitosol atau ribosom. Jadi dibilang, pahami bahasanya, tahapan pembentukan kode genetik yang akan diterjemahkan. Kode genetik yang akan diterjemahkan itu adalah mRNA yang merupakan utusan dari DNA. Artinya pembentukan mRNA ini melibatkan induk atau sumber genetiknya. Siapa sumber genetiknya? DNA. Di mana pembentukan mRNA? Di inti sel atau nukleus. Gitu. Oke guys, cukup dulu untuk pembahasan UTBK part 3 ini ya, UTBK 2022. Mudah-mudahan bisa membantu. Jika ada yang masih bingung, silakan boleh ditanyakan di kolom komentar. Jangan lupa yang belum subscribe silakan subscribe dan berikan tombol like-nya supaya Kakak Edi lebih semangat lagi dalam membahas soal-soal UTBK ya. See you next time. Basic Channel, belajar biologi semakin asik tentunya bersama Kak Edi.